Setelah kita berhasil melakukan migration pada Laravel dan table-tabelnya sudah berhasil ke-generate dan kalau kita lihat di sini ada table comment dan juga post. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah seeding atau seeder pada framework Laravel. Nah, untuk membuat sebuah seeding atau seeder di Laravel, kita bisa masuk ke bagian seeding dan di sini Laravel, sudah menginformasikan bagaimana cara membuat sebuah seeder. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita, menjalankan command PHP Artisan make seeder, lalu nama seeder yang mau kita buat, maka Laravel akan sebuah file yang bisa kita mainkan di sana. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk, membuat sebuah seeding di Laravel. Oke, di sini, saya akan coba buat sebuah sheet baru dengan nama post seeder. Lalu yang kedua di sini saya akan membuat sebuah seeding baru atau seeder baru dengan nama comment seeder. Nah, ketika comment itu dijalankan, maka Laravel akan membuat sebuah file baru pada folder seeders. Di sini di dalam folder database ada folder seeder dan teman-teman bisa intip di sana ada 2 file baru yang baru kita generate tadi, yaitu post seeder dan juga comment seeder. Untuk database seeder ini bawaan daripada si Laravel-nya. Nah, kita akan coba lihat di bagian post seeder-nya teman-teman. Dan di sini ini merupakan templating daripada seeder yang sudah disiapkan oleh si Laravel. Nah, seeder ini sendiri, gunanya untuk apa sih? Seeder ini sendiri gunanya adalah untuk men-generate sebuah data yang akan kita inputkan ke, database. Biasanya ini merupakan data-data default, data-data bawaan untuk me-running aplikasinya, gitu. Jadi sehingga ketika kita mau mencoba aplikasinya, kita nggak perlu nge-input datanya secara manual, tapi kita setup di bagian seeder ini, gitu teman-teman. Dan, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita, butuh kelas DB ini untuk menginsertkan data baru ke database dan di sini kita bisa taruh logic kita untuk, eee, apa ya, untuk memasukkan atau menambahkan data baru ke database kita. Nah, di sini saya akan menggunakan, kelas daripada DB-nya, lalu static method yang akan kita gunakan adalah table dan kita ngasih tahu data ini kita mau masukkan ke table post dan di sini kita menggunakan metode insert dan, datanya kita bisa masukkan di sini teman-teman. Oke, di sini saya akan masukkan 2 buah data. Oke, yang pertama di sini berarti ada, title, kita kasih nama aja title-nya adalah title 1. Lalu yang kedua, atributnya yaitu description dan di sini adalah, description 1. Lalu, berikutnya kita akan isi untuk data yang kedua, sini di bagian atribut title kita isi value-nya adalah title 2. Lalu di bagian, description, di sini value-nya adalah, eee, description 2. Oke. Kalau udah, ini untuk seeding-nya cukup seperti ini, kita, cuma mau memasukkan 2 buah data pada, post table. Dan berikutnya kita akan coba setup di bagian, comment seeder-nya. Di sini, kita akan coba copy dulu, kelas daripada DB-nya. Lalu di sini, kita akan menggunakan DB table, di sini berarti comments-nya kita mau memasukkan data atau menambahkan data ke table comment, lalu metode yang mau kita gunakan adalah insert. Dan di sini, kita masukkan 3 buah data, misalkan yang pertama ada comment,
Terus di sini untuk value-nya yaitu komen 1 dan untuk atribut kedua yaitu user ID di sini kita kasih 1 misalkan. Lalu yang kedua ada datanya di sini komen 2, oh yang di atas typo. Terus di sini untuk user ID-nya kita masih pakai user ID 1. Dan data terakhir atau data yang ketiga yaitu komen dan di sini uh, komen 3 dan untuk user ID-nya kita mau menggunakan user ID 2. Oke, jadi untuk datanya kita sudah coba setup di bagian seeder-nya. Jadi di sini di bagian comment seeder kita mau menginsertkan 3 buah data dan untuk di post seeder kita mau menginsert 2 buah data. Nah, kalau seeder-nya sudah ready atau sudah siap, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita menjalankan komen php artisan db seed lalu nama seeder-nya apa, gitu. Ini adalah, sebuah komen yang bisa kita jalankan untuk menjalankan sebuah seeder. Nanti Laravel secara otomatis akan memasukkan data-data yang sudah kita setup pada seeder-nya ke tabel kita. Nah, sebelum kita menjalankan komen ini, kita coba pastiin bahwa di tabel komen ataupun di tabel post datanya masih kosong. Oke, kita coba jalankan perintah ini. Oke, kita cek di bagian sini kalau teman-teman lihat datanya sudah masuk di mana kita berhasil menginsert 2 buah data yaitu title 1 sama title 2. Untuk komennya masih kosong berarti kita bisa menjalankan komen yang sama. Berarti di sini komen seeder. Berhasil di sini kalau kita lihat di bagian komennya 3 buah data sudah masuk yaitu komen 1, komen 2 dan komen 3. Di sini user ID-nya 1, 1 dan 2 sesuai dengan yang kita setup di bagian sini teman-teman. Nah, jadi itu dia cara kita membuat sebuah seeder pada Laravel. Saya akan coba recap dulu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan komen ini PHP artisan make seeder lalu nama seedernya apa. Nah, ketika komen ini dijalankan maka Laravel secara otomatis akan mengenerate sebuah file baru pada folder seeder di dalam folder database. Lalu selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah menggunakan kelas DB ini lalu untuk menginsertkan data-data baru yang mau teman-teman insertkan ke table tertentu gitu. Nah, kalau seeder-nya sudah ready, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menjalankan perintah PHP artisan db seed lalu nama seeder yang ingin teman-teman jalankan. Maka secara otomatis nanti data-data yang ada pada script teman-teman akan masuk ke database teman-teman. Nah, jadi itu dia cara membuat seeder pada Laravel.